Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Putra Suni dengan 3 digit terakhir 073 dari Praktikum C, dari kelas Praktikum C Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi kontrol PID dengan Simulink, yaitu untuk mata kuliah Praktikum Dasar Sistem Kontrol. Langsung saja, yang pertama ada PWM. PWM atau Pulse Width Modulation adalah metode untuk mengontrol daya yang diberikan ke beban, seperti motor DC, dengan cara mengatur lebar pulsa atau duty cycle dari sinyal digital. Nah, PWM tidak mengubah tegangan secara langsung, tetapi mengatur waktu on dan off sinyal untuk mengontrol kecepatan atau intensitas. Prinsip kerja PWM. PWM bekerja berdasarkan sinyal gelombang kotak atau square wave dengan dua kondisi. Yang pertama, on atau saat tinggi, yaitu motor menerima tegangan penuh. Dan yang kedua, off saat rendah, yaitu motor tidak menerima tegangan. Nah, satu periode sinyal PWM disebut T atau periode total, yang terdiri dari yang pertama ada T on sama dengan waktu sinyal high atau on, yang kedua ada T off, waktu sinyal low atau off. Nah, semakin lama sinyal berada pada kondisi on atau high dibanding off atau low, maka semakin besar daya yang diterima motor, sehingga putarannya menjadi lebih cepat. Besarnya perbandingan waktu on terhadap total periode duty disebut duty cycle. Nah, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Semakin besar duty cycle, semakin lama motor menerima tegangan dalam satu periode, ya- dan yaitu kecepatan putaran meningkat. Ini rumusnya, duty cycle sama dengan T on per T on ditambah T off dikali 100%. Nah, pengaruh duty cycle ini. Ketika 0% kondisi motor mati, yaitu tidak ada tegangan masuk. 25% kondisi motor pelan, yaitu motor berputar lambat. Yang duty cycle 50%, kondisi motor sedang, dan kecepatannya menengah. Lalu 75% kondisi motor cepat, keterangannya lebih kuat. Lalu 100% kondisi motor maksimal, dan motor berputar penuh. Nah, encoder. Encoder 2 pin adalah sensor posisi dan kecepatan yang digunakan pada motor DC untuk mengubah gerakan rotasi poros motor menjadi sinyal listrik atau pulse digital. Encoder ini biasanya terpasang di bagian belakang motor DC gearbox dan memiliki 2 pin output yang menghasilkan sinyal pulsa high dan low. Nah, karena hanya memiliki satu kanal keluaran pulsa atau satu jalur sinyal, encoder jenis ini juga sering disebut single channel encoder. Encoder ini tidak dapat membaca arah putaran, tapi dapat menghitung jumlah putaran atau revolusi dan kecepatan putaran motor atau RPM. Fungsi encoder 2 pin. Yang pertama, mengukur kecepatan motor atau RPM. Encoder menghasilkan pulsa setiap kali poros motor berputar. Jumlah pulsa yang dihitung per satuan waktu menunjukkan seberapa cepat motor berputar. Yang kedua, menghitung jumlah putaran poros motor atau posisi relatif dengan menghitung total pulsa yang keluar. Kita bisa mengetahui berapa banyak putaran motor telah dilakukan. Yang ketiga, sebagai umpan balik atau feedback. Pada sistem kontrol data pulsa dari encoder dapat dikirim ke microcontroller, misalnya Arduino, untuk membandingkan kecepatan aktual dengan kecepatan yang diinginkan, sehingga dapat dilakukan pengendalian otomatis atau closed loop control. Yang keempat, ada encoder 2 pin biasanya menggunakan sensor optik atau infrared dan cakram berlubang atau disk encoder. Cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, pada poros motor dipasang cakram dengan lubang-lubang kecil di tepinya. Yang kedua, di satu sisi cakram terdapat LED inframerah atau pemancar, dan di sisi lain ada fotodioda atau penerima. Nah, yang ketiga, ketika cakram berputar, lubang pada cakram akan memutus dan meneruskan sinar inframerah ke sensor penerima secara bergantian. Yang keempat, setiap kali sinar terputus atau terdeteksi, sensor masukkan satu pulsa logika, high atau low. Yang kelima, pulsa-pulsa ini dikirim ke microcontroller untuk dihitung jumlahnya. Ini perhitungan RPM dari encoder. Nah, jika diketahui N sama dengan
jumlah pulsa yang dihasilkan encoder untuk satu putaran, misalnya 20 pulsa putaran, dan sama dengan X adalah jumlah pulsa yang terdeteksi dalam 1 detik. Maka kecepatan motor dapat dihitung dengan rumus kecepatan sama dengan X per N dikali 60. Kelebihan dari ini adalah yang pertama struktur sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua cukup akurat untuk mengukur kecepatan dasar. Yang ketiga biaya relatif murah. Dan yang keempat banyak tersedia pada motor DC dengan gearbox bawaan. Kekurangannya yang pertama hanya dapat mengukur kecepatan, tidak bisa menentukan arah putaran karena hanya satu kanal pulsa. Yang kedua, akurasinya lebih rendah dibanding encoder 3 pin atau 4 pin. Yang keempat, yang ketiga adalah tidak bisa mendeteksi posisi absolut, hanya posisi relatif. Nah, kita membutuhkan low pass filter. Low pass filter apa sih? Low pass filter adalah rangkaian menyaring sinyal yang hanya melewatkan frekuensi rendah dan menolak meredam frekuensi tinggi. Dalam sistem motor DC, sinyal dari encoder sering mengandung noise atau getaran, atau gangguan listrik atau sinyal spike. LPF ini digunakan untuk menghaluskan sinyal kecepatan agar hasil pembacaan lebih stabil. Fungsi dalam sistem motor DC yang pertama menghaluskan sinyal hasil pembacaan encoder atau kecepatan. Yang kedua mengurangi noise yang menyebabkan respon PID tidak stabil. Yang ketiga meningkatkan akurasi dalam penghitungan kecepatan motor. Buat prinsip kerjanya, yang pertama filter ini bekerja berdasarkan frekuensi cut-off. Yang kedua, frekuensi lebih kecil dari frekuensi cut-off atau dilewatkan frekuensi. Dan yang ketiga, frekuensi lebih besar dari frekuensi cut-off, yaitu diredam. Nah, kecepatan per second. Kecepatan per second adalah hasil perhitungan kecepatan rotasi motor atau revolusi atau pulsa per detik yang diukur menggunakan encoder. Encoder menghasilkan pulsa digital setiap kali poros motor berputar. Jumlah pulsa ini bisa dikonversi menjadi kecepatan. Prinsip dasarnya yaitu encoder dengan resolusi PPR atau pulsa per revolution menghasilkan sejumlah pulsa setiap satu putaran motor. Dengan menghitung jumlah pulsa per satuan waktu, diperoleh yang pertama yaitu kecepatan motor. Fungsi dalam sistem memberikan umpan balik feedback ke sistem kontrol PID, memastikan motor berputar sesuai set point yang diinginkan, memonitor performa motor terhadap sinyal PWM yang diberikan. Untuk rumus perhitungannya, kecepatan atau pulse per second sama dengan jumlah pulsa dibagi waktu pengamatan. Nah, jika ingin konversi ke revolusi per menit atau RPM, kecepatan sama dengan pulsa per second dikali 60 dibagi PPR. Nah, PID controller. PID atau proportional integral derivative adalah di sistem kontrol umpan balik yang berfungsi untuk membuat kecepatan motor DC mengikuti nilai set point dengan respon cepat dan stabil. Fungsi dalam sistem motor DC yaitu yang pertama menjaga kecepatan tetap stabil meskipun beban berubah. Yang kedua mengatur sinyal PWM agar kecepatan mencapai target atau set point. Yang ketiga mengoptimalkan respon sistem agar tidak terlalu lambat atau berosilasi. Prinsip dasarnya, PID mengatur sinyal PWM berdasarkan selisih atau error antara set point dan kecepatan aktual atau feedback. Untuk rumus umum PID yaitu UT sama dengan KPET plus KI integral TDT plus KD DE per DT. Nah, dengan keterangan EFT sama dengan error atau set point dikurang kecepatan aktual. KP yaitu gain proporsional, yaitu mempercepat respon. KI gain integral itu menghilangkan error tetap. KD gain derivatif untuk meredam osilasi dan memperhalus respon. Nah, kita langsung saja ke video saat praktikum. Nah, ini rangkaian untuk percobaan kali ini. Ini adalah rangkaian untuk mengatur PWM. Kita menggunakan ini ROM untuk PWM-nya dan kita mengaturnya menggunakan konstan. Lalu nanti diatur dengan slider ini untuk mengatur PWM dari minus 255 sampai 255 dan untuk mengganti arah putar. Nah,
Ini selanjutnya, ini yang rangkaian di bawah ini untuk membaca encoder menjadikan posisi atau kecepatan. Ini. Nah, lalu rangkaian yang ini adalah rangkaian low pass filter yaitu speed feed rate. Nah, ini kita mengaturnya juga dengan konstan. Nanti ini kita mengatur alfanya ini dengan konstan untuk menginput ke sini. Lalu di input menggunakan slider ini nanti. Nah, selanjutnya ini nanti akan muncul di bagian sini untuk running percobaan yang pertama ini low pass filter. Lalu nanti ini ada kecepatan per second ini buat rangkaiannya. Ini yang ini. Nanti untuk kecepatannya nanti muncul di sini dan di scope-nya. Nah, ini untuk selanjutnya ada PID discrete time. Untuk rangkaiannya ini untuk PID discrete time. Ini nanti kita time dominan diganti ke discrete time. Lalu sampling time disamakan dari saturation limit dan saturation limit diatur ke minus 255 dan 255 dan integral anti wind up. Nah, ini untuk rangkaiannya. Langsung saja kita ke video saat praktikum. Nah, ini saat kita sudah running rangkaiannya. Ini terlihat juga grafiknya. Grafiknya bergerak seperti yang kita inginkan. Ini kita bisa mengatur konstannya dan ini kita lihat grafiknya mengalami penurunan seperti ini. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.